Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan yang penuh mubarakah ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Persiapan Menyambut Kehidupan yang Hakiki. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena saya ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian pentingnya kita untuk mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan untuk menyambut kehidupan yang sesungguhnya, yaitu alam akhirat. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Dalam menjalani kehidupan ini kita harus yakin bahwa dunia bukanlah tempat tinggal yang sesungguhnya. Dunia ibarat jembatan yang akan menghubungkan kita dengan kehidupan akhirat. Dunia adalah tempat menanam amal kebaikan, sedangkan akhirat adalah tempat memanen apa yang telah kita tanam selama berada di dunia. Setiap gerak-gerik dan perilaku kita tidak akan luput dari pertanggungjawaban. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa'a Allahu laja'alakum ummatan wahidah, walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Wala tus'alunna 'amma kuntum ta'malun. Sebelum saya membacakan terjemahannya, saya akan menjelaskan satu hukum tajwid yang sering orang salah dalam membacanya, yaitu pada kalimat walau sya'allahu. Allahu, lafaz Allahnya dibaca tebal, kedengaran bunyi lo. Karena kenapa? Karena adanya lafaz Allah yang didahului huruf yang berbaris atas, yaitu tanda fathah. Maka cara membacanya harus dibaca tebal, kedengaran bunyi lo, Allah. Dan dipanjangkan selama 2 harokat ketika wasol, 2, 4, 6 harokat ketika wakof. Dalam kaidah tajwid, hukumnya lafzul jalla tafkim, yaitu lafaz Allah yang dibaca tebal. Karena saya telah menjelaskan hukum tajwid tadi, maka saya akan mengulanginya sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa'a Allahu laja'alakum ummatan wahidah, walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Wala tus'alunna 'amma kuntum ta'malun. Terjemahannya, dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan kamu sekalian satu umat, akan tetapi Dia memang menyesatkan bagi siapa saja yang Ia hendaki. Dan sungguh kamu sekalian akanlah dimintai pertanggungjawaban tentang apa saja yang telah kamu lakukan. Quran Surah An-Nahl ayat 93. Pada akhir ayat tersebut Allah menjelaskan dan menegaskan, dan sungguh kamu sekalian akanlah dimintai pertanggungjawaban tentang apa saja yang kamu lakukan. Hal ini memberikan sebuah pemahaman bahwa segala sesuatu yang telah kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua manusia, siapapun dia dan apapun statusnya, akan dimintai pertanggungjawaban dan pertanyaan yang sama pula. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Setidaknya ada 4 hal yang akan ditanyakan kepada kita kelak di akhirat. Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat kedua kaki hamba tidak akan beranjak sebelum ditanyakan tentang 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Tentang masa mudanya, untuk apa ia pergunakan.
tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan, dan tentang ilmunya kemana ia amalkan. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Yang pertama, umur. Umur merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhirat Allah akan bertanya tentang umur kita. Apakah umur ini kita gunakan untuk melakukan amal kebaikan atau keburukan? Sebuah keberuntungan dan kenikmatan yang sangat besar jikalau kita mempergunakan nikmat umur ini untuk melakukan amal soleh. Dan sungguh kerugian yang sangat besar jikalau kita mempergunakan nikmat umur ini hanya untuk melakukan kemaksiatan dan dosa. Kesempatan umur kita di dunia sangatlah terbatas. Tapi anehnya banyak manusia yang terperdaya di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia terperdaya di dalamnya, yaitu nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Dan yang kedua yaitu masa muda. Apakah masa muda ini kita pergunakan untuk belajar menuntut ilmu atau hanya bermain-main saja? Karena sesungguhnya jamaah sekalian, Allah sangat mencintai pemuda yang bertakwa kepada Allah dengan cara menuntut ilmu. Rasulullah bersabda, manfaatkan dengan baik 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Yang ketiga, harta. Dari mana kita mendapatkan harta ini dan kemana kita belanjakan? Apakah harta ini kita dapatkan dari jalan yang tidak benar alias haram, seperti riba, mencuri, menipu? Inilah yang harus kita perbaiki dari sekarang. Jangan sampai ada sedikit pun barang haram yang melekat pada diri kita. Karena ada rumus yang harus kita ketahui. Jikalau harta ini kita dapatkan dari jalan yang halal, maka harta ini akan menuntun kita menuju ketaatan kepada Allah. Dan sebaliknya, jika harta ini kita dapatkan dari jalan yang haram, maka harta ini akan mendorong kita menuju kemaksiatan. Dan yang keempat yaitu ilmu. Seseorang yang telah memiliki ilmu, kewajibannya adalah mengamalkannya. Kehidupan ini memang tidak bisa terpisah dari yang namanya ilmu agama dan ilmu akhirat. Setelah kita memiliki ilmu, kewajiban kita adalah mengamalkannya. Karena ilmu yang tidak diamalkan bagaikan seperti pohon yang tidak berbuah. Maka ilmu tidak akan berbuah apa-apa bagi pemiliknya jika ia tidak ingin mengamalkannya. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Sebagai kesimpulannya, itulah 4 perkara yang harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menyambut kehidupan yang sesungguhnya, yaitu alam akhirat. Jangan sampai kita terperdaya oleh tipu muslihat syaitan yang tidak henti-hentinya menjerumuskan kita dalam kubangan dosa. Karena sedikit saja kita terlena, maka kita akan menyesal untuk selama-lamanya. Nauzubillahi min zalik. Jadi cukup sekian yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Syukran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma dakhilnal jannata bisyafa'atil Quran. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.